Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yudo Dukianto. Ini saya akan memaparkan laporan akhir penelitian kerjasama dalam negeri. Dalam penelitian ini, kami mengambil judul mengetahui pengalaman emosional dengan klasifikasi menggunakan artificial neural network berbasis sinyal elektroencephalogram atau EEG bekerjasama dengan Universitas Indah-Prasta PGRI. Universitas Mercu Buana yang diketuai oleh saya, Yudo Devianto, Eskom Mkom, kemudian anggota Saruni di Asnanti ST, MM, Mkom, dan Bambang Sukowo, Eskom, MPM. Kemudian Universitas Indah Prasta, ketua penelitiannya Sultan Muhammad Arif, Eskom, Mkom, kemudian Reja sebagai anggota, Reja Afrizal, ST, MM, Mkom. Latar belakang dari penelitian ini adalah kognisi adalah keadaan proses mental seperti keyakinan, kesadaran, emosi, bahasa, pembelajaran, ingatan, persepsi, perencanaan, pemecahan masalah, penalaran, representasi, termasuk kategori konsep dan gambaran mental, sensasi, pemikiran, dan lain-lain. Jika keadaan dan proses ini dapat dihitung, algoritma apa yang diperlukan untuk mencakup untuk hal tersebut. Jika kita semuanya dapat dihitung sepenuhnya, berapa banyak kognisi yang dapat dihitung. Dengan munculnya berbagai alat dan teknologi baru, teknologi informasi dunia berkembang sangat pesat, alat teknologi tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Dikenal sebagai era digital, semua elemen kehidupan manusia menggunakan teknologi ini untuk menggantikan campur tangan manusia dalam aktivitasnya. Untuk mengukur emosional seseorang dibutuhkan suatu teknologi. Salah satunya teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur emosional adalah teknologi yang dapat menghasilkan informasi dari sinyal elektrosefalogram atau EEG yang diolah. Sinyal EEG merupakan sinyal bioelektrik yang berasal dari permukaan kulit manusia. Biasanya sinyal ini bersifat kompleks dan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang aktivitas otak. Sinyal EEG berupa gelombang listrik yang sangat kecil, membuat pendeteksian visual secara langsung menjadi sangat sulit. Sinyal EEG direkam untuk memberikan informasi tentang aktivitas listrik otak. Dalam kedokteran, sinyal EEG telah digunakan untuk mendiagnosis kerusakan otak dan gangguan kejiwaan. Wireless EEG menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam merekam sinyal karena lebih murah dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi mental seseorang, termasuk tingkat emosional. Pendekatan pemecahan masalah dan konsep. Adapun yang menjadi pendekatan pemecahan masalah tersebut adalah penelitian difokuskan pada penggunaan algoritma artificial neural network atau ANN yang akan digunakan dalam mengolah data sinyal EEG. Dengan algoritma yang dipilih, diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Tahapan penelitian. Ini ada identifikasi masalah, pengumpulan data dan literatur, memilih metode yang akan digunakan, melakukan pengolahan data dengan metode yang dipilih, dan akan dihasilkan solusi yang dihasilkan. Desain penelitian. Pada desain penelitian ini adalah objek penelitian adalah manusia, kemudian jalur otak ini, gelombang otak dibaca oleh alat EEG, dan dihasilkan sinyal EEG, kemudian sinyal EEG diproses, kemudian akan dijadikan sebagai dataset EEG. Dataset EEG ini dilakukan preprocessing, kemudian dilakukan ekstraksi, dan terakhir dilakukan proses klasifikasi dengan metode ANN, metode yang tidak dipilih. Hasil dari pelaksanaan penelitian. Ini terdapat dataset brainware yang digunakan sebagai data penelitian. Tujuan dari eksperimen ini adalah
untuk menilai kelayakan mengidentifikasi emosi individu melalui data gelombang otak. Hal ini dilakukan dengan menganalisis respon otak terhadap berbagai klip film, mengelompokkannya menjadi pengalaman emosional positif dan negatif. Selanjutnya, keakuratan model dievaluasi berdasarkan data yang terlihat pada tabel 1 ini dengan menggunakan fungsi Python brainwave DFZ. Memunculkan data brainwave terlihat seperti pada tabel 1 dengan jumlah 5 row kali 2549 kolom. Dengan fungsi Python brainwave terlihat jumlah baris dan kolom dataset brainwave ada 2132 dan 2549. Kemudian dilakukan plotting distribusi data frame dengan membagi data plotting 0 sebagai negatif, 1 untuk menandakan netral, 2 untuk menandakan positif. Dapat dilihat pada plotting pada gambar 3. Kemudian grafiknya terlihat grafik kolom positif dan grafik kolom negatif. Kemudian grafik kolom netral. Grafik dataset EEG yang dihasilkan dari preprocessing. Penelitian ini berkorelasi dengan mata kuliah visualisasi data, yang di mana mata kuliah ini mengajarkan bagaimana mengolah suatu dataset dan memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk grafik. Visualisasi data dilihat oleh berbagai bidang ilmu sebagai salah satu alat komunikasi modern. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada penggunanya melalui grafik informasi yang dipilih seperti tabel-tabel atau grafik. Visualisasi yang efektif membantu penggunaannya dalam menganalisis dan penalarannya tentang data dan bukti, sehingga data yang kompleks menjadi mudah dipahami dan berguna. Ya, singkatnya, visualisasi data dipakai untuk mempresentasikan data yang terstruktur ataupun tidak dengan grafik, atau bahkan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Aplikasi pembuat data visual tidak hanya mengubah data menjadi grafik, tapi juga melihat dunia dari sudut pandang data. Dengan kata lain, objek data visual adalah data, dan data sebenarnya kita mau ialah menggunakan data sebagai suatu alat dan memvisualisasikan data tersebut untuk menjelajah dunia. Data visualisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuat ke dalam objek visual. Contohnya titik, garis, batang, dan lainnya dalam grafik. Poin penting dalam visualisasi data. Visualisasi data yang bagus memiliki kriteria sebagai berikut. Menarik secara visual, dengan menggunakan desain visualisasi, data yang menarik akan meningkatkan ketertarikan para pengguna dalam mengkomunikasikan informasi tersebut. Yang kedua, scalable. Visualisasi data yang baik adalah mampu dalam hal aksesibilitas dan dapat dipelihara serta dimodifikasi di masa depan. Ketiga, memberi pengguna informasi yang benar dengan menentukan suatu tepat kebutuhan para penggunanya dan bagaimana cara penggunaannya. Yang keempat, dapat diakses. Visualisasi data harus dapat diakses pada perangkat apapun, kapan saja, dan di mana saja. Kelima, memungkinkan pengembangan dan penyebaran yang cepat. Pengguna membutuhkan informasi dalam jangka waktu dan kepentingan tertentu, maka adanya kemungkinan adanya waktu tertentu dalam segi pengembangan visualisasi data dan penyebaran dari hasil visualisasi data. Jenis-jenis visualisasi data dan tujuannya. Ada banyak jenis visualisasi data yang sederhana hingga kompleks. Setiap jenis visualisasi biasanya
lebih tepat digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Secara garis besar, ada 4 tujuan visualisasi data yang dapat disampaikan oleh Andrew Ebela. Seperti gambar terlihat, ada comparison, distribution, composition, dan relationship. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan dari laporan akhir penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Indraprasta, PGRI, dan yang berkorelasi dengan mata kuliah visualisasi data. Terima kasih.